Halo, selamat datang di tutorial berikutnya. Untuk kali ini saya Marcella akan membahas mengenai rancangan acak kelompok, di mana judulnya pada kesempatan kali ini yaitu pengaruh pemupukan anorganik dan organik terhadap produksi tanaman jagung sebagai sumber pakan, di mana jumlah perlakuannya adalah 4 perlakuan dengan 5 kali ulangan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk keterangan tarafnya, yaitu ada 4 taraf, T0, T1, T2, T3, dan T4. T0 yaitu tanpa pemupukan dengan dosis 0 kg per petak. T1 pemupukan anorganik dengan dosis 3,67 kg per petak. T2 pemupukan organik dengan dosis 1,4 kg per petak. Dan T3 penggabungan kedua jenis pupuk yaitu organik dan anorganik dengan dosis anorganik 1,83 kg per petak dan organik 0,7 kg per petak. Di sini sudah ada tabel data tinggi tanaman jagung hibrida Nusantara 1 dalam satuan cm dan juga tabelnya ini. Nah, untuk di rancangan acak kelompok perbedaannya pada tabel yaitu kalau di rancangan acak lengkap kelompok ini ulangan, tapi kalau menjadi kelompok rancangan acak kelompok ini dalam bentuk kelompok. Hal pertama yang harus dilakukan seperti biasa yaitu dengan menjumlahkan keseluruhan data dengan cara sama dengan sum, kemudian di drag dan enter. Kemudian mencari rata-rata dari data dengan fungsi average, lalu di drag dan enter. Kemudian bisa kita langsung drag saja ke keseluruhan tabelnya. Sama untuk yang di sebelah kanan juga kita harus jumlahkan dan dicari rata-ratanya. Kemudian jangan lupa di drag. Nah, perbedaan di tabel ini yaitu dijumlahkan data-data dari keseluruhan penjumlahan. Kita lihat ada titik temu antara jumlah di sebelah bawah dan atas yang hasilnya seharusnya sama. Nah, kita masukin dulu fungsinya. Kita drag ya. Nah, kemudian kalau misalnya ingin membuktikan, bisa nih dihitung di sebelahnya sama dengan sum, kemudian drag dari C19 sampai dengan G19, enter. Nah, kemudian untuk rata-rata juga sama, ada titik temu antara rata-rata di bawah dengan di atas, yang apabila kita cari rata-rata keseluruhannya itu nilainya akan sama. Boleh kita buktikan juga average, kita masukin selnya dari data yang di bawah. Nah, hasilnya sama. Selanjutnya untuk analisisnya jangan lupa untuk mengaktifkan data analisis, kemudian klik analisis toolnya, kemudian input ranks-nya itu kita blok seluruh datanya, jangan lupa centang labels, dan juga pilih output ranks-nya, klik OK. Nah, kalau sudah akan ada dua table seperti biasa. Yang pertama ANOVA to factor without replication. Di sini kita bisa lihat ada 4 perlakuan atau 4 taraf, kemudian nilai dari sumnya itu sendiri, yaitu kalau untuk keseluruhannya adalah dari 734,58 sampai dengan 735,27. Kemudian untuk tabel ANOVA-nya bisa kita lihat juga seperti pada layar berikut. Jangan lupa untuk mengganti kolomnya menjadi sumber keragaman. Kemudian kita lihat SS itu jadi jangkauan kuadran, kemudian DB dilanjutkan dengan
sama kuadran tengah, kemudian F hitung, P value tetap, kemudian untuk F kriteria kita tambahin itu untuk 5%. Untuk yang kolom di bawahnya rows itu kita lihat, kita bandingin sama tabel yang di atas. Itu kan berarti perlakuan ya, berarti kita ganti perlakuan. Kemudian columns-nya itu adalah kelompok. Selanjutnya error itu adalah galat. Perhitungan menggunakan software kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulannya sama kalau P value kurang dari 5% sama dengan berpengaruh nyata. Kemudian P value kurang dari 1% yaitu berpengaruh sangat nyata, dan P value lebih dari 5% yang artinya not signifikan. Kita lihat P value untuk yang perlakuan sama kelompok, keduanya itu kurang dari 5%, berarti kita bisa simpulin bahwa perhitungan ini adalah berpengaruh nyata. Kesimpulannya berarti pemupukan dan dosisnya pada tanaman jagung, yaitu dengan menggunakan organik dan anorganik maupun campuran, berpengaruh nyata terhadap tinggi dari tanaman jagung. Kemudian kita cari faktor koreksinya, yaitu dengan cara jumlah dari keseluruhannya ini dipangkatkan 2, kemudian kita bagi dengan jumlah dari kelompoknya menggunakan fungsi count A. Yang kemudian kita drag data kelompoknya, berarti dari yang C14 sampai dengan G14, berarti ada 5 data. Sudah keluar nilai faktor koreksinya 675, 656,2. Kemudian kita hitung jangkauannya dari perlakuan, kita masukkan sama dengan pakai sum SQ, kemudian buka kurung, lalu kita blok jumlah dari data-datanya, lalu dibagi dengan count A. Ini adalah jumlah dari kelompoknya, kemudian tutup kurung dikurangkan dengan faktor koreksi, lalu enter. Kemudian kita bandingkan nilainya dengan tabel yang di atas, yaitu sama ya, di jangkauannya untuk perlakuan saya mau bold, kita ganti latarnya supaya mudah di notice. Kemudian untuk yang kelompok ini sama, fungsinya pakai sum SQ, kemudian buka kurung, kita blok datanya ya, dibagi dengan count A, kemudian buka kurung lagi, dimasukin jumlah perlakuannya dari T0 sampai T3, dikurangi dengan si faktor koreksi.
Kemudian kita bandingkan lagi dengan yang kelompok yang di atasnya, ternyata sama. Kita blok lagi. Untuk mencari atau mengisi di sel yang bagian total, kita pakai fungsi sama dengan satu skill, lalu buka kurung, masukin datanya itu data ini ya, keseluruhan. Di blok ada 20 data, tutup kurung, kemudian dikurangkan dengan sama ya. Untuk galar didapatkan dari pengurangan total dikurangi dengan perlakuan sama kelompok. Galatnya pun nilainya sama ya. Kemudian nilai DB itu didapatkan dari fungsi count A. Kemudian kita blok dari perlakuan, kemudian dikurangi 1. Sama ya, sama yang di atas. Kemudian di bawah untuk kelompok sama dengan pakai count A, kemudian di blok jumlah kelompoknya, kemudian dikurangin 1. Untuk total kita masukin sama dengan pakai count A-nya ke kurung, ini total keseluruhan data, kemudian dikurangin 1. Oke, sama ya, sama yang di atas. Kemudian untuk galatnya sama, yaitu total dikurangin DB perlakuan sama DB kelompok. Hasilnya yaitu 12. Kemudian untuk kuadrat tengahnya itu didapatkan dari nilai jangkauan dibagi sama nilai DB. Kemudian sama untuk kelompok juga dimasukkan, bisa di drag aja. Sedangkan untuk F hitung itu didapatkan dari fungsi kuadran tengah perlakuan dibagi sama galat. Untuk data yang di bawahnya bisa langsung di drag. Hitungan untuk F table 5% kita menggunakan fungsi pakai F inverse ya. Kemudian diisi probability-nya berarti 0,05, lalu titik komanya ini adalah DB titik koma, kemudian titik koma itu masuk nilai DB yang perlakuan, titik koma lagi kita masukkan di galet, lalu di enter, terus kurung dulu ya, lalu di enter. Untuk yang F-step 1% sama, cuma bedanya dia di nilai probabilitasnya yaitu 0,01.
berarti bintang 1, atau jika tidak keduanya itu bintang 2. Cari nilai kakak, biasanya dia ada otomatis atau enggak. Nah, kebetulan ini di satu ya, saya itu enggak otomatis. Jadi kita masukin si pendapatnya, nilai kapitalisasinya dibagi dengan renatanya, renata dari renata, kemudian dikalikan 100%, lalu didapatkan nilainya adalah 0,0574%. Dapat melalui simbol kita bisa kasih kesimpulan kalau misalnya dari perlakuan ini dia berpengaruh sangat nyata, karena dia lebih kecil dibandingkan 1%. Uji selanjutnya yang lebih detail yaitu saya akan menggunakan uji BNT. Jangan lupa untuk melakukan dan buat itu berurutan dari yang terbesar sampai dengan terkecil. Untuk BNT-nya bisa pakai rumus sama dengan Tian Rafi, kemudian kita masukkan nilai probabilitasnya itu 0,05 dibagi dengan 2, lalu titik koma kita masukkan nilai dari galat ya, nilai galat kita tutup kurung dikalikan dengan akar dari 2 dikalikan dengan tahapan selanjutnya sama dengan rancangan acak lengkap, kita cari selisihnya. Jadi sama di atas dikurangi sama di bawah. Jangan lupa untuk masukin tanda dolar supaya nanti tidak dikurangi. Kalau sudah, misalnya satu soal ini kita bandingkan apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari yang nilai BNT. Karena dia lebih kecil, kemudian
Selanjutnya itu tabel rata yang ada rata ditambah BNT. Bedanya kalau misalnya tabel yang ini itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian caranya sama, kalau mengurutin kita pakai data, kemudian sort dari kecil ke besar. Terus oke. Kemudian hitung nilai rata ditambah BNT, kita pakai tanda dolar supaya bisa langsung di drag. Bedanya kalau tadi itu kan dibandingin sama BNT, kalau ini dibandingin sama nilai yang ada di bawahnya. 181,36, kita tulis aja dulu di permulaan, jadi kita bandingkan T3 itu yang ada di bawahnya, dia kan lebih besar ya, jadi nilainya itu tetap A. Itu sampai dia nilainya itu ternyata berubah atau nggak beda dari sebelumnya. Itu kita kalau misalnya gitu kita bisa lanjut ke data yang di bawahnya yang bakal insert, terus Oke deh, sekian dari tutorial kali ini. Intinya notasi itu nggak apa-apa berbeda, yang jelas nanti kesimpulannya itu akan sama, yaitu sama-sama akan mempengaruhi satu sama lain. Nah, ini sebagai ajang pembuktian juga dari praduga. Ternyata kalau misalnya kita pakai beberapa jenis pupuk dan dosis yang berbeda dengan lingkungan yang nggak bisa dikendalikan,
oleh peneliti, itu berarti kita cocok untuk menggunakan rancangan acak kelompok. Terima kasih.